Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim dari karya besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar yang wafat pada tahun 774 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan ayat ke 106 dari surat Al-Kahfi, di mana pada ayat 106 dari surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang dalam kehidupan dunia telah berusaha, beramal, akan tetapi amal mereka adalah amal yang sia-sia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan disifati al-akhsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Ini orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berbuat amal dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 106 menjelaskan bahwa balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka adalah Jahannam, kata Allah, neraka Jahannam. Disebabkan bima kafaru, disebabkan kekafiran mereka,
dan juga disebabkan wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan juga disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rusulku, utusan-utusanku, bahan olok-olok di kalangan mereka. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering kita sampaikan bahwa memperolok-olok hal-hal yang berkaitan dengan ad-din, berkaitan dengan agama, atau membuat candaan dalam perkara yang berkaitan dengan simbol agama, ini merupakan perkara yang sangat dilarang dalam Islam. Tatkala seorang menjadikan agama dan semua yang berkaitan dengan syariat, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan candaan, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini merupakan satu perbuatan yang sangat diharamkan dalam Islam. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada tafsir ayat-ayat sebelumnya, bahwa sekelompok dari orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal-hal yang seperti ini sebagai bahan olok-olok di kalangan mereka untuk dijadikan sebagai bahan candaan. Khususnya tatkala saat itu mereka sedang bersama dengan Rasulullah melakukan perjalanan perang yang sangat begitu jauh, yakni perang Tabuk. Mereka berangkat dari Madinah ke Tabuk di musim panas. Perjalanan yang begitu panjang di tengah padang pasir, ribuan kilometer mesti mereka tempuh dengan perbekalan yang tidak memadai dan juga dengan kendaraan yang tidak mencukupi. Bahkan satu ekor unta bergantian dinaiki oleh 3 sampai 4 orang. Perjalanan yang begitu sangat melelahkan. Sehingga ada salah seorang di antara mereka berinisiatif untuk membuat sebuah guyon agar suasana cair, perjalanan lelah dan jauh ini tidak terasa begitu panjang. Sehingga salah satu di antara mereka mengatakan, ma ra'ina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu indal liqa. Tidaklah kita lihat di antara kita orang yang paling banyak makannya, besar perutnya, paling berdusta dalam berbicara, dan juga paling penakut tatkala bertemu dengan musuh. Maksud mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercanda, padahal mereka tahu bahwa Nabi SAW tidak seperti itu. Akan tapi ini sekedar untuk candaan di kalangan mereka, gurau saja, sehingga akhirnya mereka pun tertawa, ya. Maka apa yang mereka lakukan ini menyebabkan turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillah wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah pantas Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok di kalangan kalian? Allah berfirman, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah iman kalian. Maka mereka tatkala ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, mereka pun merasa bersalah. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dimaafkan. Dan mereka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami tatkala berbicara dengan pembicaraan yang seperti itu, ini tidaklah kecuali bergurau, tidak sepenuh hati. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab permohonan maaf mereka, alasan mereka, kecuali membaca firman Allah, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah berfirman, jangan beralasan lagi,
sungguh kalian telah kafir setelah iman. Bahkan sahabat mengatakan, demi Allah saya melihat orang ini meminta maaf kepada Rasulullah sambil menangis. Ya. Menarik unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, menarik ekor unta Nabi akan berhenti. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berhenti sejenak, mau mendengar alasannya, mau menerima uzurnya. Jadi dia tarik ekor unta Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon agar Nabi SAW berhenti mendengar, memperhatikan, ya, berbelas kasih kepadanya, memaafkan apa yang telah dia ucapkan, yang dia katakan sebenarnya ini hanya sekedar candaan saja. Maka Nabi SAW tidak memperdulikan. Nabi SAW tetap menjalankan untanya, dan Nabi tidak menoleh sedikit pun. Dia sambil menangis, ya, orang ini sambil menangis, meminta maaf, meminta uzur, tapi Nabi SAW mengatakan, beliau hanya menjawab, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan, sesungguhnya kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini menunjukkan para ikhwah dan akhwat, sebagaimana sering kita sampaikan, bahwa berkaitan dengan agama, tentang Allah, tentang Rasulnya, kitab sucinya, syariat-syariatnya, apapun bentuknya, salat, puasa, zakat, haji, bahkan juga berkaitan dengan kehidupan akhirat, tentang surga, tentang neraka, malaikat, ya, azab kubur. Semuanya ini berkaitan dengan agama yang tidak boleh kita jadikan sebagai bahan ejekan, olok-olokan di kalangan kita. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilewati. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa." Ya, balasan mereka, ya, adalah neraka jahanam, kata Allah. Kenapa? Karena mereka telah kafir. Ya. Bisababi kufrihim, kata Imam Ibnu Katsir. Ai innama jazainahum bihadzal jazaa bisababi kufrihim wattikhadhihim ayatillah wa rusulihi huzwa. Kami balas mereka dengan balasan yang seperti ini, yakni neraka jahanam, siksa neraka yang tentunya kita semua telah mengetahui bagaimana dahsyatnya, disebabkan kekufuran mereka, dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya sebagai bahan olok-olok di kalangan mereka. Istahza'u bihim. Mereka memperolok-olok mereka. Yani mereka ini, orang-orang ini memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok rasul-rasul Allah, wa kadzdzabuhum asyaddat takdzib, dan mereka mendustakan rasul-rasul Allah dengan pendustaan yang sangat besar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dan ini adalah metode Al-Qur'an. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang diancam dengan neraka jahanam dikarenakan perbuatan mereka, maka Al-Quran selalu menyebutkan setelahnya tentang orang-orang yang beriman yang dijanjikan untuk mereka surga. Ini metode Al-Quran. Jadi Al-Quran dilihat oleh para ulama memiliki satu metode ini. Di antara beberapa metodenya, yakni metode yang menggabungkan antara targhib dengan tarhib. Ya, apa yang dimaksud dengan tarhib? Tarhib itu adalah ancaman. Ya, tarhib itu artinya ancaman. Ini membuat orang takut. Kemudian yang kedua targhib, motivasi, membuat orang berharap. Ini metode Al-Quran. Jadi setelah menyebutkan tentang neraka atau setelah menyebutkan tentang surga, biasanya Allah sebutkan tentang neraka, atau sebaliknya. Setelah menyebutkan tentang orang-orang kafir, Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman. Setelah menyebutkan tentang perbuatan buruk, Allah sebutkan perbuatan baik. Ini metode Al-Quran, targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Ya, karenanya dalam pembinaan atau pendidikan juga dibutuhkan dua metode ini. Karenanya ada surga, ada neraka. Jadi kalau yang diceritakan surga saja, orang akan lupa apa? Neraka. Atau diceritakan tentang neraka saja, orang akan lupa surga. Kalau yang kita kedepankan hanya harap, dan harap, ya, maka kita akan menjadi orang yang mudah melakukan maksiat. Yang dibahas tentang
Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, itu saja dibahas. Tidak pernah dibahas tentang murkanya Allah, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan mudah melakukan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang muncul sebagian ungkapan, Allah kan Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Benar. Tapi di sisi lain Allah juga Maha keras siksanya. Dan kalau yang dibahas hanya berkaitan dengan neraka, ancaman saja pembahasannya. Neraka saja pembahasannya, murka Allah saja. Tidak pernah dibahas tentang masalah kasih sayang Allah dan seterusnya. Maka akan muncul sifat pesimis, putus asa, sehingga melakukan dosa. Dan siapa di antara kita yang tidak berdosa langsung merasa bahwa kita tidak akan selamat. Jadi kedua perkara ini yang diterapkan oleh Al-Quran, yakni metode targhib dan tarhib, raja dan khauf. Ada harap dan ada rasa cemas, takut. Ini dua ini mesti selalu seimbang dalam kehidupan kita. Walaupun para ulama membahas mana sebenarnya yang harus lebih dibesarkan. Sebagian ulama mengatakan melihat kondisi, sebagaimana yang sering kita sampaikan, di saat kita kondisi sehat, lapang hidup kita, maka besarkan rasa takut. Ya, di saat kondisi kita lemah, di saat kondisi kita susah, maka besarkan rasa harap. Dengan dua perkara ini, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seorang akan berjalan di atas muka bumi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Sampaikan kepada hambaku, aku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi juga sampaikan kepada mereka, siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Benar, aku Maha Pengampun dan aku Maha Penyayang, kata Allah. Tapi di sisi lain, sampaikan juga kepada mereka, anna adzabi huwal adzabul alim. Siksaku itu adalah siksa yang sangat pedih. Ya, siksa yang tidak ada seorang pun di antara kita bisa membayangkan. Siapa bisa membayangkan panasnya api neraka yang Nabi SAW sebutkan bahwa Allah menciptakan 70 api. Allah menciptakan 70 api. Setiap api ini panasnya sama, tingkat panasnya itu sama. Dan Nabi SAW katakan dengan hikmah, maka Allah turunkan satu jenis api ini ke dunia. 69 itu dimasukkan, disimpan oleh Allah dalam api neraka. Satu jenisnya diturunkan, sisanya disimpan dalam neraka, yang semua panasnya sama, semua tingkat panasnya itu sama. Sehingga para sahabat kala itu mengatakan, ya Rasulullah, satu jenis yang turun di atas muka bumi ini saja, innahala kafiyah, cukup, panasnya itu cukup. Apa yang tidak meleleh dengan api dunia? Apa yang tidak meleleh? Besi yang begitu sangat keras pun meleleh, apalagi manusia. Jadi satu ini saja, kalau diciptakan api itu hanya satu jenis, kemudian satu jenis api yang diturunkan di dunia ini, inilah yang akan dimasukkan atau disimpan lagi dalam api neraka untuk membakar orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, kafiyah, cukup mematikan, cukup menyakitkan, cukup pedih. Maka Nabi SAW mengatakan, benar, sebenarnya sudah cukup, sebenarnya sudah cukup. Akan tapi kelak pada hari akhirat Allah SWT akan gabungkan satu jenis api yang turun di dunia ini dengan 69 api yang ada dalam neraka, sehingga genap 70. Sehingga Nabi SAW mengatakan, hanya bara dari api neraka diletakkan di kaki orang yang ingkar kepada Allah, yang tubuhnya besar, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Kulitnya, tebalnya 3 hari perjalanan, benar-benar besar gitu. Tapi diletakkan satu bara dari bara api neraka, dilekukan kakinya yang begitu sangat besar itu, otaknya menggelegar. Jadi panasnya itu tidak bisa kita bayangkan. Ini dalam kondisi besar. Coba bayangkan kalau tubuh kita yang kecil ini
didekatkan bara dari bara api neraka Allah, apa yang terjadi? Hancur. Bahkan para ulama mengatakan tubuh orang yang ingkar kepada Allah begitu sangat besar ini, diletakkan satu bara, dilekukan kakinya ini, menggelegak otaknya. Kalau seandainya posisi anggota tubuh yang paling atas saja menggelegak, lalu bagaimana yang di bawahnya? Bagaimana di bawahnya? Karena setiap sesuatu yang mendekat kepada yang paling dekat dengan api, itu yang akan hancur duluan. Jadi memang tidak dibayangkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal adzabul alim." Sampaikan kepada hambaku, aku adalah zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah lebih sayang dari hambanya, melebihi akan sayang hamba tersebut dari dirinya sendiri. Tapi ingat, azabku sangat pedih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ra'aitum ma ra'ait la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Jika seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat hari ini, beliau diperlihatkan neraka, ya, bagaimana siksa neraka, maka Nabi SAW katakan, sungguh kalian akan menangis dan kalian tidak akan tertawa. Jadi ini yang harus selalu kita perhatikan, metode Al-Quran di dalam menggabungkan antara targhib dengan tarhib. Ada penyampaian ayat-ayat berkaitan dengan ancaman, dan ada penyampaian ayat-ayat berkaitan dengan harapan, menggabungkan dua metode ini. Jadi seorang tidak terlena dalam kehidupan dan tidak putus asa. Ada orang putus asa, ya, sehingga kalau diajak untuk ayolah, sepertinya saya nggak akan selamat, banyak kali dosa saya, mungkin saya akan masuk neraka. Tidak boleh seperti ini. Ada pula orang yang, ya, PD-nya terlalu besar, ya, diajak untuk salat, dia mengatakan, dah, nggak apa-apa, nanti Allah kan Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya, dimaafkannya saya ini. Subhanallah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita terus berjuang, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berjuang berharap agar kita dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Ini harapan. Ini cerita yang sangat menyenangkan setelah cerita yang sangat menakutkan. Berbuat, berusaha dalam kehidupan, berpeluh, bersusah payah, akan tapi tidak dapat nilai. Ini menakutkan. Menyangka telah berbuat banyak, tapi kiranya tidak berbuat apa-apa. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sangat menakutkan. Jadi seperti yang kita pulang kembali kepada Allah dengan membawa amal yang banyak, dengan membawa hasil yang banyak. Kiranya semuanya dijadikan oleh Allah bagikan debu yang berterbangan. 20 tahun kita berjuang, 20 tahun kita beramal, 50 tahun kita beramal, 70 tahun kita beramal, sepertinya banyak amal kita. Tapi kiranya amal tersebut dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Ya, walaupun ada dua sisi tafsir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, apakah ayat dibawa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang kufar? Karena siapapun yang memeluk satu keyakinan atau satu agama, pasti dia meyakini yang dia peluk adalah kebenaran. Siapapun. Ini sudah fitrah. Tidak mungkin orang itu mengikuti satu keyakinan dan dia tahu keyakinan itu sesat. Kecuali mungkin hanya beberapa orang saja yang seperti ini. Dia tahu sesat tapi tetap dia ikuti. Ya. Tapi mayoritas, bahkan mungkin seluruh manusia, tatkala mengikuti sebuah keyakinan, dia yakin itu adalah kebenaran. Ini saya sebut tadi, kecuali segelintir saja.
Seperti para pengikut Musailamah al-Kadzdzab, ya, nabi palsu yang mengaku nabi di zaman siapa? Rasulullah. Pengikut-pengikutnya itu sebagian dari mereka yakin ini pendusta gitu. Tapi pendusta dari kabilah Rabi'ah lebih kami sukai daripada orang yang jujur dari kabilah Mudhar. Nabi itu dari kabilah Mudhar. Jadi bangsa Arab itu terbagi pada beberapa kabilah. Jadi biasa antar kabilah itu selalu ada apa? Persaingan gitu. Jadi apakah kalian tidak sadar kalau seandainya Musailamah al-Kadzdzab ini pendusta? Dia mengatakan, ya kami tahu dia berdusta karena banyak sekali yang dia lakukan itu tidak benar. Sok mengimbangi kelebihan yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nyatanya nggak ada. Ya. Mukjizat Nabi itu sangat banyak. Dia mencoba untuk mengimbangi tapi selalu gagal gitu. Kemudian ayat-ayatnya atau kitab sucinya yang katanya diturunkan dari Jibril, apabila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu jauh, bahkan tidak layak untuk dibandingkan. Artinya kami sebenarnya tahu ini adalah berdusta, orangnya berdusta ini. Akan tetapi seorang yang berdusta dari kabilah kami Rabi'ah lebih kami sukai daripada seorang jujur yakni Muhammad, karena dia dari kabilah Mudhar. Jadi tahu sesat tapi tetap diikuti. Ini jarang ya, mungkin 1.000.000 lah. Tapi mayoritas orang tatkala mengikuti sebuah keyakinan dan pendapat, dia ikuti, dia bela, dia amalkan, dia yakin itu adalah kebenaran. Dia yakin adalah kebenaran. Tidak mungkin seorang itu membela, melaksanakan, melakukan sebuah keyakinan kalau dia tidak meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jadi setiap agama seperti itu. Ya, setiap agama seperti itu, apakah Nasara, apakah Yahudi, apakah Majusi dan yang lainnya, semua mereka tatkala menganut, dan juga kaum muslimin tatkala menganut sebuah keyakinan dan agama, yakin itu adalah kebenaran. Tapi Allah ingatkan, hati-hati kata Allah. Kadang orang mengikuti sebuah keyakinan, meyakini sebuah keyakinan, mengamalkannya, membelanya, kiranya yang dia bela dan diyakini adalah sebuah perkara yang tidak benar. Allah berfirman, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ini tafsir yang pertama, ini di luar Islam. Tafsir yang kedua yang disebutkan Imam Ibnu Katsir yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, berkaitan dengan apa? Dengan orang-orang yang melakukan, ini umum, siapapun yang melakukan sebuah amal yang tidak terpenuhi padanya aturan syariat, maka masuk dalam ancaman ayat ini. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, bal hiya a'ammu min hadza. Ya, kalau ayat dibawa menurut Sa'ad bin Abi Waqqas hanya kepada di luar Islam, atau menurut Ali bin Abi Thalib termasuk orang Khawarij, maka Imam Ibnu Katsir mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan ayat ini sebenarnya lebih umum dari pembahasan siapa mereka. Akan tapi ayat ini menyebutkan tentang sebuah sifat. Siapapun yang memiliki sifat ini maka terancam dengan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, fahiya wa innama hiya 'amatun fi kulli man 'abada Allah ala ghairi tariqatin mardiyatin yahsabu annahu musibun fiha. Ini ayat ya umum, mencakup siapapun yang melakukan ibadah kepada Allah tidak di atas jalan yang diridhai dan dia menyangka bahwa ia orang benar dalam mengamalkannya. Jadi kalau keluar dari koridor syariat, keluar dari aturan syariat, siapapun dia, apakah di luar Islam maupun dalam Islam, keluar dari aturan syariat, maka ia masuk dalam ancaman ayat yang mulia ini. Wa anna amalahu maqbulun wa huwa mukhtiun wa amaluhu mardud. Dia menyangka tatkala ia melakukan sebuah amal perbuatan, menyangka bahwa inilah jalan syariat padahal tidak, maka dia menyangka amalnya diterima padahal amalnya tertolak. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para ulama selalu mengatakan bahwa al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fi bid'ah. Bersahaja dalam melakukan amal tapi sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh syariat itu lebih baik daripada banyak bersemangat melakukan amal yang keluar dari koridor syariat. Ini hikmah yang diucapkan oleh para salaf dahulu. Ya, hikmah yang diucapkan para salaf dahulu. Jadi
ini metode yang memang harus kita perhatikan sehingga akhirnya amal kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ayat harapan. Pada ayat 107 dan 108 ini Allah Subhanahu wa taala sedang berfirman menyampaikan kepada kita tentang sebuah harapan yang sangat besar. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka adalah jannatul firdaus, surga-surga firdaus, nuzula, sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha. Ini subhanallah. Ini harapan besar. Tempat tinggal mereka adalah surga firdaus dan mereka khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, la yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang surga firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, ingat kalimat yang Allah Subhanahu wa taala buka dengannya janji besar ini. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ibnu Katsir berkata, yukhbiru ta'ala an ibadihi su'ada wa humul ladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqul mursalina fima ja'u bihi. Allah mengkhabarkan kepada kita tentang hamba-hambanya yang berbahagia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, membenarkan utusan-utusannya, fima ja'u bihi, membenarkan para utusannya dalam perkara yang dibawa oleh mereka. Semuanya mereka benarkan. Jadi tidak ada yang didustakan, semuanya diterima. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada utusan, membenarkan semua apa yang dibawa oleh para utusan tersebut. Beriman, percaya, menerima. Tidak ada satupun syariat yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya kecuali diimani. Tidak ada yang ditolak. Ini yang dimaksud dengan beriman. Maka jangankan menolak, ragu saja tidak. Jangankan menolak, ragu saja tidak. Benar-benar percaya sepenuh hati. Kalau ragu, batal keimanan, batal keislaman. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalau menolak, kafir dia. Kalau ragu, munafik, kan gitu. Makanya orang munafik tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini di perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu perang yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa rasa takut yang ada di hati kaum muslimin kala itu menyesak sampai ke kerongkongan. Wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ini sebuah ungkapan rasa takut yang belum pernah sampai saat ini kita bayangkan bagaimana rasa takut itu. Bagaimana realnya rasa takut ini belum bisa kita bayangkan. Wa balagatil qulubul hanajir. Hati yang takut itu sampai ke kerongkongan. Coba bayangkan itu gimana rasa takut seperti itu. Berarti Allah menggambarkan rasa takut itu sangat-sangat menakutkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzunun." Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Kata Allah. Saat itu sebagian orang dari kalangan kaum orang-orang yang beriman
menyangka bahwa saat inilah Islam bisa dikalahkan. Kenapa? Karena pasukan sekutu yang menyerang Madinah saat itu di perang Khandaq jumlahnya 10.000. Kemudian orang-orang Yahudi yang ada di dalam Madinah yang memiliki 700 pasukan lengkap dengan persenjataan mengkhianati perjanjian. Jadi kaum muslimin ditekan dari depan, ditekan dari dalam. Sehingga kaum muslimin kala itu yakin bahwa inilah saatnya kita kalah. Inilah saatnya Islam habis. Padahal Allah mengatakan Allah akan memenangkan kalian. Mulai muncul prasangka-prasangka yang tidak baik itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman dan mereka digoncangkan dengan kondisi dengan goncangan yang sangat besar, yang sangat berat. Namun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kala itu tetap memberikan harapan, janji besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebongkah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh mereka, tidak bisa dipecahkan oleh mereka, pas bertepatan di jalur parit yang mesti digali. Maka Rasulullah SAW turun, ya, Nabi SAW turun, kemudian Nabi SAW mengambil pukulan, kemudian Nabi membaca Bismillah dan memukulnya, sehingga hantaman alat besi tadi ke batu tersebut memercikkan api. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, dari tempatku ini saya melihat kekaisaran Romawi. Artinya kita pada satu waktu nanti umat kita kaum muslimin akan menaklukkan kekaisaran Romawi, kerajaan adidaya pertama yang ada di saat itu di dunia. Terbesar dengan ratusan ribu tentaranya, dengan kekuatannya. Nabi mengatakan itu akan kita kalahkan, kata Rasulullah. Kemudian Nabi pukul pukulan yang kedua, memercikkan api. Nabi mengatakan Allahu Akbar, dari tempatku ini saya melihat kekaisaran Persia, kerajaan terbesar kedua di dunia saat itu, yang memiliki juga kekuatan yang sangat besar. Kemudian Nabi pukulkan yang ketiga, Nabi mengatakan Allahu Akbar, dari tempatku ini saya melihat kerajaan di Yaman, juga berada di satu kerajaan yang kuat di zaman itu. Artinya dalam kondisi yang sangat-sangat menakutkan, sangat genting tersebut, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa kita akan menang. Jadi jangankan melawan 10.000 dan 700 yang ada di dalam kota Madinah, negara atau kerajaan besar yang ada di dunia saat itu juga pada satu waktunya nanti akan kita taklukkan. Maka subhanallah, manusia kala itu terbagi pada dua. Karena yang berada di barisan Rasulullah saat itu yang bertempur, yang jumlahnya 3.000, itu ada munafik dan ada yang beriman. Kalau yang kafir itu di front musuh, tentunya mereka tidak akan percaya. Yang berada di barisan Rasulullah yang beriman dengan munafik, maka munafik mengatakan Muhammad berkawar-kawar, menyampaikan kepada kita bahwa kita akan mengalahkan kekaisaran Persia dan Romawi. Hari ini jangankan mengalahkan mereka, buang hajat saja kita nggak berani. Buang hajat nggak berani, karena dulu mereka buang hajat ini di tempat mana? Bukan di belakang rumah, bukan di kamar. Sebagaimana kita saat ini, kita punya toilet, kita punya tempat buang hajat di dekat rumah kita. Mereka kalau buang hajat itu keluar, ada tempat terbuka, namanya khala, tempat yang tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi buang hajat pun kita nggak berani. Buang hajat pun harus bawa senjata, bahkan harus berdua atau bertiga. Dia mengatakan kita akan menaklukkan kekaisaran Persia dan Romawi. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, orang yang beriman percaya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka pernah kita sampaikan Adi bin Hatim radhiyallahu taala. Adi bin Hatim, seorang yang beragama Nasrani, tokoh besar di kabilahnya, kemudian melarikan diri sampai pada akhirnya kakaknya tertawan karena lupa dibawa, ya. Dia lari ke negeri Syam karena pasukan Nabi datang. Dia bawa semua keluarganya, semua kerabatnya, tertinggal kakak kandungnya dengan ditawan. Sang kakak setiap hari meminta agar Rasulullah SAW membebaskan dia, mengizinkan dia untuk pulang, ya, karena kalau seandainya jadikan budak pun sudah tua, ya, bisa kerja apa?
Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, siapa kamu? Saya adalah saudari kandungnya Adi bin Hatim. Oh, lelaki yang lari dari Allah dan dari Rasulnya. Baik. Nabi diamkan. Tapi permintaan beberapa kali Nabi katakan diizinkan, bahkan diberi bekal, diantarkan. Kemudian sampailah bertemu dengan Adi bin Hatim di Syam. Maka sang kakak marah-marah kepada adiknya ini. Kenapa saya ditinggal? Ya. Maka Adi mohon maaf dan seterusnya, karena mungkin takut dan sebagainya. Maka apa kata sang kakak? Temui sekarang Muhammad itu, karena Muhammad itu jauh lebih baik daripada bapakmu kalau dia hidup. Bahkan Muhammad itu telah melakukan banyak hal yang bapakmu saja, Hatim At-Tai itu terkenal orang sangat dermawan di Jazirah Arab. Bapakmu saya tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Muhammad. Ketemui Muhammad di Madinah, masuk Islam maksudnya. Maka berangkat Adi bin Hatim ke sana, menemui siapa? Rasulullah SAW. Ya, tatkala Nabi SAW bertemu dengannya, ya, Nabi berdialog, ya, banyak dialog yang diabadikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi di antara yang disabdakan oleh Nabi SAW kala itu kondisi Madinah masih dalam kondisi awal-awal masa Islam. Jadi dari sisi ekonomi, dari sisi keamanan, kedamaian di sekitar Madinah itu belumlah kondusif. Sehingga tatkala Nabi mengajak saya dari masjid untuk ke rumah, sering sekali saya melihat beberapa sahabat menghentikan langkah kami, kemudian mengatakan tidak ada makanan, susah, ya, sudah sekian hari tidak makan dan sebagainya. Sehingga Adi kala itu mengambil kesimpulan begitu sangat susah hidup kaum muslimin. Beliau belum masuk Islam nih, masuk Islamnya nanti setelah sampai di rumah. Nabi ajak beliau dialog, ya. Ini dari masjid bertemu, dibawa ke rumah, itu beliau belum masuk Islam. Susah sekali hidup kaum muslimin, ya. Kemudian diadukan tentang perampokan, ya, yang terjadi dan sebagainya, tidak kondusif. Ya, tidak kondusif. Kemudian kala itu Nabi SAW tahu ada pertanyaan besar sebenarnya yang ada di dada Adi bin Hatim ini. Maka Nabi SAW kala itu mengatakan, seandainya engkau berumur panjang wahai Adi, seandainya engkau diberikan oleh Allah umur panjang, maka engkau akan dapati nanti seorang wanita yang berangkat dari Yaman. Yaman belum ditaklukkan. Ini masih cerita awal-awal masa Islam. Tapi nanti kalau engkau berumur panjang wahai Adi, engkau akan dapati seorang wanita berangkat dari negeri Yaman menuju Ka'bah, Mekah Al-Mukarramah, sendirian, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah. Ini kabar pertama yang disampaikan Nabi kepada siapa? Pada Adi bin Hatim. Maka dia mengatakan, mana kabilah-kabilah perampok, ya, yang selama ini selalu kalau ada mau lewat selamat aman dari jalur perkampungan mereka harus bayar apa? Upeti. Ya, kalau nggak bayar nggak aman, ya, tidak aman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya engkau berumur panjang wahai Adi, maka engkau akan melihat kekayaan kekaisaran Persia akan dibawa ke Madinah ini. Perbendaraan, gudang harta kekaisaran Persia akan dibawa kemana? Ke Madinah. Adi sampai heran, kekaisaran Kisra, Hormuz? Maka dia bilang, iya, kekaisaran Kisra, ya, Persia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya engkau diberikan Allah umur panjang wahai Adi, kau akan dapati saat itu, di zaman itu, orang membagikan sedekahnya tidak menerima atau tidak mendapatkan orang yang mau menerima sedekah atau zakat. Jadi dia bawa sedekah hartanya, dia ingin bersedekah nih, dia ingin keluarkan zakat, tapi tidak ada yang mustahak saat itu. Orang semua tutup rumah, apa bayar zakat? Enggak, saya banyak gitu. Kalau sekarang gimana? Diumumkan di masjid, pembagian zakat, pembagian sedekah. Oh ya, subhanallah. Saat Nabi mengatakan, pada satu hari nanti wahai Adi, kalau engkau berumur panjang, maka engkau akan dapati orang-orang tidak ada seorang pun mau menerima apa? Menerima zakat, menerima sedekah. Karena semuanya hidup berkecukupan. Maka Adi berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, saya sudah melihat, kata Adi bin Hatim, wanita yang diceritakan Nabi berangkat dari Yaman ke Mekah sendirian, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah. Dan saya termasuk satuan pasukan perang yang dikirim oleh Umar bin Khattab menaklukkan kekaisaran Persia. Dan saya termasuk rombongan yang membawa harta-harta mereka ke
ke Madinah. Dan kalau saat kalian berumur panjang, kata Adi, karena sudah tua umurnya saat itu, maka kalian akan melihat apa yang disabdakan oleh Nabi kalian yang ketiga. Dan disebutkan dalam sebagian sejarah itu terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Orang keliling untuk membagikan sedekahnya, tidak ada yang mau menerima. Tolonglah terima sedekah saya. Enggak, kami sudah cukup. Tolonglah terima. Enggak, saya sudah cukup. Jadi bingung kita mencari asnaf samaniyah itu. 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Fuqara dan masakin itu enggak ada lagi. Enggak ada orang fakir, enggak ada orang miskin. Subhanallah. Jadi iman, percaya saja, karena yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Pasti benar. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Walaupun mungkin menunggunya, kalau kita manusia selalu bertanya gini, kapan ya gitu. Kapan ya, udah lama kali nih gini. Ya. Sama seperti dalam pembahasan Zionis misalnya. Dalam Al-Quran itu memang Allah SWT katakan mereka akan dikalahkan di situ. Mereka akan, silakan baca awal surat Al-Isra. Jadi mereka dulu dikalahkan, kemudian Allah kembalikan, mereka punya kekuatan dan sebagainya. Dalam cerita surat itu, kemudian Allah akan hancurkan mereka di situ. Cuman kapannya Allah a'lam. Kapannya Allah a'lam. Tapi pasti. Bahkan yang lebih menakjubkan, disebutkan dalam sebuah riwayat, orang-orang datang kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala, bertanya kepada mereka tentang apa yang pernah beliau dengar dari Rasulullah. Beliau buka sebuah peti. Kiranya di situ ada beberapa lembaran catatan ilmu yang pernah beliau tulis dari siapa? Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat tersebut Rasulullah ditanya, Ayyul madinataini tuftahu awalan. 2 kota mana yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin lebih dahulu? Konstantinia, apakah Konstantinopel, ataukah Madinatul Roma yang ada di Italia? Maka Nabi katakan yang pertama kali akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, masuk dalam ranah kekuasaan kaum muslimin adalah Konstantinopel terlebih dahulu, baru kemudian Roma. Itu ada catatan. Cuman kapan? Allahu a'lam. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Sebagaimana Konstantinopel dulu tatkala ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, usaha untuk menaklukkan ini sudah dilakukan beberapa tahun jauh sebelumnya, atau di zaman sahabat. Seperti tidak bisa ditembus ini benteng ini, seperti tidak bisa dikuasai benteng ini. Tapi Nabi mengatakan akan dikuasai, akhirnya dikuasai. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Konstantinopel itu dikuasai 2 kali. Pertama dengan peperangan, yang kedua dengan takbir. Ya, artinya bisa saja terjadi perubahan dan sebagainya. Akhirnya kaum muslimin bisa menaklukkan dengan masuknya Islam ke daerah tersebut, sehingga masuk di dalam kekuasaan kaum muslimin. Jadi ini informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW yang pasti akan terjadi. Kapannya Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi pastikan bahwa kekuatan itu akan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin setelah kaum muslimin kembali kepada agama. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika seandainya kalian menolong Allah, menolong agama Allah, membela agama Allah, mengamalkan agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan akan membelamu dan akan mengokohkan kakimu di medan pertempuran. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi iman. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari iman adalah amilus shalihat, beramal apa? Saleh. Artinya kalau seandainya kita percaya neraka itu ada, apa yang mesti kita lakukan? Ya, melakukan amal perbuatan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ini fitrah manusia kan. Singa itu membahayakan tidak? Bahaya. Ya. Yang liar gitu. Kadang ada sebagian enggak, saya pelihara singa di rumah enggak bahaya gitu. Ya karena belum kena selanya saja ya. Baik. Singa itu membahayakan, maka kita menghindar dari apa?
dari api itu membahayakan, maka kita menghindar dari api. Ini fitrah. Makanya tatkala kita beriman dengan neraka itu ada, siksanya itu seperti ini, maka fitrah harus menuntut kita menjauh dari neraka. Dengan apa? Beramal saleh. Surga itu ada dengan berbagai macam nikmatnya. Fitrah menuntut kita melakukan amal saleh untuk bisa masuk ke dalam surga. Begitulah iman. Konsekuensi dari iman adalah beramal saleh. Jadi kalau ada orang beriman, percaya dengan suatu, tapi tidak ada dampak dari imannya, ini imannya dipertanyakan. Kamu takut dari api? Iya. Berkobar api, dia tidak pergi. Ya, berkobar api, dia tidak pergi. Dia tetap duduk di situ. Padahal api sudah berkobar. Kamu tidak takut dengan api? Takut. Loh, kenapa di situ? Berarti kamu tidak takut dari api. Beramal saleh. Setelah dia beriman, dia beramal saleh. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dua hal ini telah dia lakukan, amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Subhanallah. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka adalah surga apa? Surga Firdaus nuzula, sebagai tempat tinggal. Apa yang dimaksud dengan Firdaus? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Firdaus itu adalah bustan birrumiyah. Ya, artinya kebun. Ya, Firdaus itu adalah kebun. Al-Imam Ka'ab, Sudi dan Dhahhak mengatakan al-bustan alladzi fihi syajarul a'nab. Kebun yang terbanyak buah atau pohon buah di situ adalah buah anggur. Semua buah banyak di situ. Ada apel, semuanya ada. Tapi yang terbanyak adalah buah anggur. Karena memang anggur ini buah yang paling apa ya? Yang paling istimewa, ya kan? Kalau ditanya di survei, mana lebih memilih anggur dari buah yang lainnya? Mungkin lebih banyak milih apa? Anggur. Walaupun kalau kita ada, enggak lah Ustaz, saya durian saja. Nah, ya kan? Ada seperti itu. Tapi anggur ini memang istimewa. Ya. Anggur ini istimewa. Betul enggak? Siapa yang enggak suka anggur tunjuk tangan? Hah? Semua suka anggur. Apalagi anggur Taif ya. Anggur Taif itu Masya Allah manisnya luar biasa. Ya, pernah merasakan anggur Taif? Hah? Ya, belum ya. Semoga ya. Ya. Manis, anggurnya manis. Taib. Jadi anggur ini istimewa. Allah SWT katakan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ya, ini surga yang di dalamnya banyak perkebunan buah, tapi yang terbanyak adalah kebun anggur. Ya, kalau anggur saya kebun durian juga banyak Ustaz, boleh. Antum tinggal minta saja. Bahkan ada seorang petani masuk surga, kata Rasulullah, petani masuk surga. Dia mengatakan, ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Ya, hobinya memang bercocok tanam. Oh, tanam. Nah, Allah kata, apa sebenarnya kau butuhkan? Semua yang kau harapkan itu sudah ada. Ya, untuk apa lagi bercocok tanam? Tinggal minta saja. Bahkan dari dipan-dipan kasur tidur kita ingin buahnya yang mendekat ke kita, dahannya yang mendekat. Bukan kita yang misalnya pohon apel, pengen apel harus pakai jala dulu atau manjat kan gitu kan. Apelnya mendekat. Subhanallah. Jadi apa sebenarnya kau harapkan? Nah, saya ingin bercocok tanam. Allah katakan, nah ini benihnya, silakan tanam. Sekali tanam, masukkan ke tanah surga, saat itu juga tumbuh, saat itu juga berkembang, kemudian buah, hasil sebesar gunung hasilnya. Puas dia, oh berhasil pertaniannya. Jadi antum mau minta apa saja bisa di surga. Ya, saya minta kebun durian, jangankan kebun durian. Ya, lebih dari itu juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Firdaus. Surga yang banyak apa? Kebunnya. Namun yang paling banyak adalah kebun anggur, Masya Allah. Mau anggur apa ya?
Apa yang viral sekarang? Muskat dia katanya. Besar-besar. Semua ada, antum mau minta apa? Silakan. Baik. Karena Nabi SAW bersabda tentang surga Firdaus ini. Ini disebut oleh Allah secara khusus untuk mereka surga Firdaus. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tufajjaru anharul jannah." Kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu a'lal jannah. Surga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah. Surga yang paling, sebagai menerjemahkan, pertengahan. Tinggi, pertengahan. Itu gimana ya bentuk surganya gitu? Ya Allahu a'lam. Kalau kita lihat dalam syarah, awsat di situ artinya al-a'dal wal afdal. Jadi orang pernah bertanya ke kita, gimana menggambarkan surga Firdaus yang paling tinggi tapi berada di pertengahan? Paling tinggi tapi berada di wasat. Wasat itu tengah. Jadi paling tinggi tapi di tengah. Itu gimana bentuk surga jadinya? Apakah seperti obat nyamuk atau obat nyamuk? Lingkaran dia? Atau bagaimana? Maka wallahu alam, sebagian para pensyarah hadis mengatakan ausat di situ yang lebih tepat diartikan a'dal wal afdal, yang paling baik. Jadi dia surga yang paling tinggi dan yang paling bagus, paling indah, paling sempurna. Ya. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dari surga Firdauslah mengalir sungai-sungai surga. Jadi hulu sungai-sungai surga itu ada di mana? Surga Firdaus. Nah, kita kalau mandi sungai itu enaknya di mana? Di hilir atau di hulu? Di hulu. Paling bersih, paling luar biasa. Ya, sensasinya itu lebih beda lah dibanding yang di bawah. Baik, makanya kalau minta surga apa? Firdaus. Jangan minta surga, ya Allah, saya banyak dosa, saya masukkan surga yang paling bawah aja nggak apa-apa. Ini permintaan yang tak punya cita-cita ya. Minta surga yang paling tinggi. Apa susahnya bagi Allah mengijabah doa kita? Jadi kalau minta banyak. Jangan minta sikit-sikit sama Allah. Kalau ke manusia ya minta banyak, marah dia. Tapi ke Allah minta banyak. Segan dia. Subhanallah, segan. Segan lah Ustaz, banyak kali mintanya. Allah malah marah ke kita kalau kita tidak minta banyak. Ya. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam yaghdabu hina yus'alu. Allah itu marah kalau kamu tidak mau meminta kepadanya, sedangkan manusia itu marah kalau kamu selalu minta kepadanya. Jadi minta kepada Allah. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, minta semuanya kepada Allah. Ya, jangan sedikit mintanya, banyak mintanya. Ya, saya ingin selamatkan saya dari neraka, ya Allah. Masukkan saya ke dalam surga yang paling tinggi. Masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Minta seperti itu. Baik. Jadi dimasukkan ke surga Firdaus. Orang beriman beramal saleh dimasukkan ke surga Firdaus, surga yang paling tinggi tadi. Kemudian Allah mengatakan nuzula, sebagai tempat tinggal mereka. Aydiyafatan fa inna nuzul diyafah. Ini tempat yang mereka akan disambut di situ. Jadi sebagai tempat tinggal gitu. Subhanallah. Surga punya 100 tingkatan. Surga ada 2 ya. Surga itu ada 2. Surga yang perhiasannya, alat-alatnya dari emas. Surga yang perhiasan dan alat-alatnya dari perak. Terserah mau milih yang mana, emas atau perak. Emas lah kan gitu kan, emas. Taib. Dan dia punya 100 tingkatan. Setiap tingkatan dengan tingkatan atas sejauh sejarak langit dan bumi. Jadi tingkatan pertama masuk ke tingkatan kedua, kita lihat seperti di bintang. Oh itu tingkatan kedua di sana, kita di sini. Tingkatan kedua ke tingkatan ketiga juga seperti ini, ada 100 tingkatan. Dan subhanallah, setiap tingkatan itu tidak berharap
tidak berangan-angan untuk berada di atas tingkatan di atasnya. Itu gimana coba? Kalau kita nginap di hotel bintang 3, 4, 5 misalnya, ya kan? Ada saja itu. Bintang 3 pingin ke bintang 4, bintang 4 pingin ke bintang 5, bintang 5 pingin bintang kejora. Jadi ada sajalah, ya ada saja. Tapi subhanallah ini nggak ada. Kita merasa bahwa nikmat yang diberikan sekalipun di tingkatan surga yang paling rendah itu nikmat yang tidak pernah dibayangkan, nikmat yang kita tidak tahu di sana ada nikmat lebih dari itu. Nah ya, ini subhanallah. Jadi punya 100 tingkatan dan Firdaus itu menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi surga yang paling tinggi itu, tatkala Nabi mengatakan sebagaimana kalian melihat tingkatan surga di atas kalian sebagaimana kalian melihat bintang yang berada di atas langit saat ini. Maka para sahabat kala itu mengatakan, berarti tingkatan yang paling tinggi yang sangat jauh itu ya Rasulullah hanya diduduki oleh para nabi dan rasul saja. Maka Nabi SAW mengatakan tidak, diduduki oleh mereka dan orang-orang yang beriman dengan mereka. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu bukan hanya kedudukan para nabi dan rasul, sebagaimana ayat ini, beriman dan beramal saleh. Bisa. Semua orang bisa mencapai tingkatan surga yang paling tinggi dengan syarat beriman dan beramal saleh. Surga Firdaus nuzula, sebagai tempat tinggal. Ini luar biasa ya. Lebih luar biasa, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Sebaik apapun tempat tinggal kita, kalau ada batas akhirnya, maka tetap ujungnya adalah kesedihan. Tapi Allah katakan di sini khalidina fiha, ay muqimin sakinin fiha la yadhanuna anha abadan. Mereka mukim di situ, menetap di situ dan tidak akan meninggalkan tempat itu selama-lamanya. Ini janji yang sangat luar biasa. Kekal. Sampai kapan kontraknya? Enggak ada. Habis di situlah. Kekal. Umurnya enggak bertambah, ya kan? 33 tahun terus. Semakin hari semakin muda, semakin hari semakin gagah, semakin hari semakin ganteng. Ini surga itu, khalidina fiha, kekal. Ya, tidak ada malam, siang terus, enggak tidur. Capek lah Ustaz, enggak ada capek. Jadi kerjanya apa Ustaz? Ya nantilah kita kasih tahu kalau masuk surga. Hah? Semoga Allah mudahkan kita untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi lelahnya itu ya di sini. Di sini kita lelahnya, 60 70 tahun kita lelah. Maka Nabi SAW tatkala beliau akan meninggal, apa yang dikatakan oleh sang putri Fatimah radhiyallahu anha kepada ayahnya? Wa karba abah. Tatkala melihat ayahnya, yakni Nabi kita yang mulia SAW, sakit parah di akhir kehidupannya yang berujung pada wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Panas beliau itu tinggi luar biasa. Sakit beliau sangat luar biasa. Karena beliau diberikan rasa sakit 2 kali lipat dibanding sakit kita. Maka Fatimah kali itu mengatakan, duhai sangat beratnya sakit yang diderita oleh ayahku. Maka apa kata Rasulullah? La karba li abiki ba'dal yaum. Tidak ada kesusahan lagi yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah ini. Yang setelah meninggal, tidak ada kesusahan setelahnya. Benar, kita susah dalam kehidupan dunia. Kita berpeluh, berjuang, sedih, menangis dalam kehidupan dunia demi untuk kekal hidup abadi di dalam surga. Makanya orang yang tidak pernah diuji dengan kesusahan, dengan tangisan, dengan musibah dalam kehidupan dunia ini bahaya. Bahaya. Mesti Allah dalam sunnahnya, sunnatullah, orang yang beriman itu harus diuji. Ya. Jadi ini la yabghu khalidina fiha, kekal. Kita pernah bacakan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam pembahasan kita di masjid ini juga tentang kematian yang didatangkan oleh Allah dalam bentuk seekor kibas, domba putih yang diberdirikan di antara surga dan neraka. Ini akhir daripada cerita perjalanan hidup manusia. Al-maut itu adalah makhluk, kematian itu adalah makhluk.
Yang pada hari akhirat, kematian yang mendatangi setiap kita pada waktunya itu akan didatangkan oleh Allah dalam rupa seekor domba warna putih, ditegakkan, diberdirikan di antara surga dan neraka. Setelah dilakukan itu, Allah memanggil penduduk surga, ya ahlal jannah, penduduk surga yang berada di tingkatan paling tinggi Firdaus maupun yang paling rendah, semuanya dipanggil, semuanya melihat. Saat itu mereka khawatir bahwa ini adalah akhir menetapnya mereka di mana? Di surga. Takut, ini ada pengumuman apa? Apa sudah habis ya masa tinggal kita di surga? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, memanggil, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Penduduk neraka yang berada di kerak-kerak neraka sampai yang berada paling rendah. Mereka diseru semua. Semua mereka melihat. Bahkan disebutkan dalam riwayat, mereka mendongakkan kepala mereka melihat apa pengumuman yang akan disampaikan oleh Allah. Ini pengumuman terakhir. Mereka berharap moga ini adalah pengumuman akhir daripada kesengsaraan mereka di mana? Di neraka. Mungkin inilah akhirnya. Selama ini kita sudah tidak boleh bicara, sedih, nangis pun tidak diperdulikan oleh Allah SWT. Ini ada seruan, ini pengumuman apa yang akan disampaikan. Jadi penduduk neraka ada harapan, penduduk surga ada rasa takut, was-was. Maka Allah mengatakan, hal tadruna ma hada? Tahukah kalian apa yang kibas putih ini apa hakikatnya? Mereka semua mengatakan, ya, itu adalah kematian. Kata penduduk surga, kami kenal itu kematian dulu mendatangi kami dalam kehidupan dunia. Penduduk neraka mengatakan, ya, kami juga tahu itu adalah kematian dulu mendatangi kami dalam kehidupan dunia. Fayuzbah, maka kematian ini disembelih. Kibas ini, domba ini disembelih di antara surga dan neraka. Setelah kematian dimatikan oleh Allah SWT, maka Allah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekal kalian dalam surga dan tidak ada kematian untuk selamanya. Wahai penduduk neraka, kekal kalian dalam neraka dan tidak ada kematian untuk selamanya. Maka ini adalah akhir cerita kehidupan perjalanan manusia. Habis. Kalau sekarang kita hidup, pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Waktu saja jam 6 ada ujungnya, nanti masuk jam 7. Begitu seterusnya. Hari Senin masuk hari Selasa. Pekan 1 masuk pekan 2. Bulan 1 masuk bulan 2. Tahun sekian masuk tahun berikutnya. Begitu juga kita dalam kehidupan. Itu semua pasti ada akhirnya. Kita berada di satu tempat, satu waktu kita akan meninggalkan tempat itu. Begitulah perjalanan, pergerakan roda kehidupan manusia yang ujungnya adalah kematian. Bahkan kematian masuk alam barzakh ada ujungnya, hari akhirat. Kemudian bangkit di hari akhir ada ujungnya, ada perhitungan, ada titian, ada akhirnya masuk ke dalam surga. Dan kalau nanti di surga sampai apa yang kita sebutkan dalam hadis tadi, ini adalah akhir cerita. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya, kekal. Ya, ini subhanallah. Ini yang hendaknya diusahakan, yang hendaknya diperjuangkan oleh seorang muslim tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempatan hidup dalam kehidupan dunia, dan kesempatan ini tidak akan berulang. Enggak ada dua kali. Kalau ada ulangan, enak kali. Salah saya. Ya Allah, ulang lagi, ulang. Enggak ada. Kesempatan itu sudah diberikan. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Karena kalau kekal, bahasa kekal itu di situ saja ya bosan lah. Kan gitu terbayang ke kita. Ya, ada di antara antum yang ingin kekal hidup di dunia? Hah? Capek. Apalagi umurnya sudah 70 tahun nanti. Ya masih muda ya lah. Umur 70 tahun banyak yang sudah jadi pantangan bagi kita kan. Gigi sudah mulai copot. Ya, makan susah. Akhirnya makan bubur. Enggak enak lagi. Taib. Surga kekal, Allah mengatakan la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin berpindah darinya.
Ibnu Katsir mengatakan la yakhtaruna anha ghairaha wa la yuhibbuna siwaha. Mereka tidak akan memilih tempat yang lain dan mereka tidak akan mencintai kecualinya. Subhanallah. Ini nikmat ya yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Ya, para ulama mengatakan bagaimana kita akan memilih tempat yang lain. Coba bayangkan nikmat surga. Tadi sudah diberikan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Belum kita berbicara tentang bidadarinya. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Law anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ila ahli al-ardi la'adha'a ma bainahuma wa la malathu rihan wa la nasifuha 'ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha." Jika seandainya salah satu di antara wanita penghuni surga melihat atau menyingkap wajahnya ke dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la adha'a ma bainahuma. Ya, sampai ujung dunia itu akan terang. Jadi dari timur dan barat, utara dan selatan akan terang karena pancaran wajahnya. Jadi kita ngelihatnya gimana, Ustaz? Ini kalau kita sekarang tidak akan mampu melihatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala mala'at hurihan, dan dunia akan dipenuhi dengan harum. Jadi bercahaya dan akan harum. Kemudian Nabi SAW mengatakan ikat rambutnya, atau bagian mengatakan selendangnya, nilainya itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Baik. Jilbab yang kita belikan untuk istri kita berapa paling mahal? Taruhlah 40 juta misalnya. Itu hebatnya luar biasa itu. Jilbab harga 40 juta. Ini selendang mereka harganya berapa? Dunia dan seisinya. Jadi kalau seandainya selendangnya saya segitu, bagaimana orangnya? Berapa harganya? Tapi subhanallah, kalau seandainya kita berbicara mahar untuk mereka ini bukan uang, tapi amal. Ya silakan perbanyak ibadah, silakan perbanyak ketaatan pada Allah, beriman, beramal saleh, maka itu mahar untuk mereka. Kalau kita tidak punya, ya nggak bisa. Ya, ini subhanallah, la yabghuna anha hiwala. Dan banyak lagi ya. Ada beberapa kita telah bacakan dalam pembahasan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, Sunan At-Tirmidzi, tentang sifat-sifat surga. Tanahnya itu dari kasturi. Belum lagi kita bicara tentang sungainya, tentang tentang istananya, kenikmatan di dalamnya, luasnya yang paling rendah saja seluas bumi dan 10 kali lipat. Itu luas kerajaan penduduk surga yang paling rendah, seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya subhanallah. Makanya jelas Allah mengatakan la yabghuna anha hiwala. Jadi setiap hari tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kencing, ya, tidak beringus, tidak tidur, sehat terus, wangi. Lalu bagaimana dia makan ya Rasulullah? Makan, satu kali makan itu seperti 100 orang makan porsinya gitu loh. Tapi tidak buang air besar, sakit perut lah, ya kan? Sakit perut. Nabi SAW mengatakan hanya sendawa, dan tatkala sendawa itu bukan bau makanan yang keluar, akan tapi wangi kasturi sendawanya. Jadi makan sebanyak-banyaknya karena untuk nikmat, bukan karena lapar. Setelahnya sendawa, bau kasturi, kosong lagi perutnya. Coba bayangkan itu. Ya nggak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Tapi itu kenikmatan tidak akan bisa dapat kecuali setelah kita berjuang di sini. Berjuang. Ya bersusah payah di sini.
ke masjid, ya payah. Taklim, mengaji, payah, ya payah. Berzakat, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, menjaga lisan, tidak menyakiti tetangga. Ini semua harus dijaga untuk mendapatkan ini semua. Kalau tidak, ya nol besar nanti takutnya. Jadi ini semua sehingga para sahabat tahu setelah disampaikan, akhirnya mereka semua berjuang, berlomba-lomba, bukan untuk membangun dunia akan tapi membangun akhirat. Ini masa kita berjuang, sadari, dan akhir daripada masa perjuangan kita adalah setelah kematian tiba. Kalau belum mati berarti masih dalam perjuangan. Maka berjuanglah di pintu masing-masing. Apa yang bisa kita perjuangkan dalam amal ibadah kepada Allah kita lakukan. Semoga kita bisa masuk ke dalam surga Firdaus sebagai tempat tinggal kita, kekal di dalamnya, dan kita di sana tidak mengharapkan berpindah kemanapun karena sudah sangat puas dengan pemberian siapa? Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang adalah pembahasan 2 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ayat 109 dan 110. Insyaallah taala. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.